kalau saya sebagai ibu-ibu, kerangkeng anak-anak Anda yang pencinta bola, janganlah menonton di stadion, nontonlah di rumah karena di rumah ada televisi. Oke. Memang setiap mau podcast sama bini nih ada aja barang gue yang hancur. Yo, what's up everybody, so welcome back with me JR Akatsuki. Gue udah make baju hitam, celana hitam. Lo tahu kan, kita lagi berduka karena kurang lebih 170-an orang menjadi korban ketika ajang Arema PS Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Dek, kita podcast lagi. Iya, saya menjadi narasumber tak terbayar. Ya, lu tahu lah. Kan Mas kan baru bikin podcast nih. Jadi Mas nggak sanggup bayar narasumber. Jadi adik yang Mas jadikan narasumber. Kita ngomongin bola ya. Ya, oke, kita coba ya. Ya, siap. Gas. Gimana nih menurut kamu nih sepak bola kita nih yang baru-baru ini nih? Arema versus Persebaya. Ya. Yang menewaskan sekitar 127 orang. Ya. Yang up to date sekarang jadi 170 orang. Ada balita katanya. Kan di situ keterangannya ada balita loh. Berarti ada balita yang ikutan nonton. Yep, betul. Itu kok saya nggak tahu kok. Ada tahu? Ada, cari aja di dunia di TikTok. Di TikTok banyak kok. Oke. Selain itu apa lagi nih informasi yang ada tahu nih? Yang tak tahu ya. Ini kan akibat yang sudah beredar-beredar nih, berita-berita yang sudah beredar-beredar. Kita kan hanya penyimak. Ya. Seperti yang kemarin tak bilang gitu kan. Saya ini netizen, di situ bisa dibilang haters atau apa yang nggak tahu ya. Penyimak berita saja. Jadi katanya penyebab kronologi terjadinya rusuh seperti ini itu gara-gara mereka tidak Arema Persibaya itu punya skor 2-3 ya. Ya. Yang 2 siapa kan? Arema kayaknya. Pokoknya 2-3 lah intinya, selisihnya seperti itu. Jadi ada beberapa supporter. Beberapa supporter itu terjun ke lapangan, sekitar 3.000-an supporter itu turun ke lapangan, merusak fasilitas lapangan, yang akhirnya polisi itu mengambil tindakan untuk menembakkan gas air mata yang akhirnya mereka ricuh, panik, cari jalan keluar, berdesak-desakan karena kebanyakan kan orang ini yang mau menuju jalan keluar itu berdesak-desakan rame, akhirnya disitulah saling injak, ada yang ketindes. Setahu saya yang meninggal di tempat itu sekitar 30-an. Di lokasi yang meninggal di lokasi itu sekitar 30 orang, sisanya di rumah sakit. Berarti Dek, di sini nggak tawuran antara supporter Persebaya sama supporter Arema. Di sini murni karena mereka masuk ditembakin sama gas air mata ya? Iya, karena mereka bikin ricuh ke lapangan, turun ke lapangan, merusak fasilitas lapangan. Akhirnya ditahan sama kepolisian, pengaman di sana, menggunakan gas air mata. Berarti ini bukan tawuran antar supporter ya? Bukan. Astaga. Mereka panik-panik sendiri. Oke, tapi kan setahu saya kan kalau peraturan FIFA itu nggak boleh ada gas air mata, Dek. Nah, Anda mancing nih. Iya kan, nggak tahu. Ini loh beritanya di sini. Coba aja dia ngelihat. Jadi ini bukan dari kita ya. Kita hanya membaca berita dan mengulas kembali berita itu, ya kan, Sayang? Jadi ya seperti itu. Gitu. Saya nggak tahu kalau memang di dalam aturan itu. Ya ada, pokoknya ada peraturan FIFA, Undang-Undang nomor 19. Pokoknya kurang lebih undang-undang nomor 19 atau enggak nomor 9, pokoknya di dalam saat proses pengamanan tidak boleh membawa gas, tidak boleh melakukan pengamanan dengan menggunakan gas air mata dan membawa senjata. Mungkin ini terlalu banyak kali yang nurun, reporter yang turun yang nyerang. Bukan reporter. Blepot mulut sudah santai aja. Siap. Supporter. Terlalu banyak supporter. Ya, supporter. Ya, pendukung. Ya, saya lebih senang menggunakan pendukung. Lidah saya tidak belepotan. Iya, betul. Pendukung. Jadi terlalu banyak pendukung yang turun ke lapangan, yang
mau nggak mau mungkin mereka harus menggunakan gas air mata. Betul. Gitu. Mungkin ribuan yang turun gitu. Iya. Jadi kan kepolisian atau pihak pengaman di sana itu kan mungkin bingung gimana caranya menghadapi banyaknya supporter yang turun ke lapangan. Ya akhirnya menggunakan gas air mata mungkin begitu mungkin ya. Ya karena terlalu banyak orang banyak banget katanya hampir 3.000-an yang turun. Siap. Yang saya dengar tuh dia ada dua dari pihak kepolisian yang meninggal ya. Yang saya dengar. Kasihan banget. Ada 2. Jadi bisa jadi di sini musibah ya. Benar. Ini bukan terjadi bukan supporter ataupun polisinya yang salah deh. Berarti di sini lebih tepatnya musibah. Iya. Nah, terus jadi yang jadi pertanyaan saya ini kenapa Anda berani-beraninya ngomong bola? Emang Anda pernah main bola? Kan Anda cari narasumber. Anda manggil saya ini kan buta tuli. Ya udah, belajar dulu ya sebelum dipanggil gue belajar dulu, guys. Jadi mohon maaf jika terjadi kesalahan. Iya, memang karena saya belum bisa bayar narasumber, jadi istri saya aja yang saya gunakan sebagai narasumber. Intinya malam ini saya cuma ingin menyampaikan buat sepak bola kita sama-sama berbelasungkawa. Kenapa nggak gini ya untuk PSSI ya? Iya, PSSI. Yang untuk masalah bola. Iya, PSSI. Harusnya setiap supporter itu ada edukasi kali. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, begitu. Kok Anda tahu ada PSSI skala? Ya, kalau PSSI saya tahu. Oh, tahu. Ade tahu dari mana sih? TikTok. Iya. Mak TikTok. Ade tahu nggak sih? Gara-gara kejadian ini, mungkin bisa jadi gara-gara kejadian ini ya, Indonesia tuh bisa terancam gagal menjadi tuan rumah ataupun mengikuti Piala Dunia U20. Masa? Iya. Iya sih. Ini kan beritanya nggak mungkin nggak nyampe luar ya. Iya. Ini duka banget gitu kan. Iya, bahkan Presiden Real Madrid itu mengucapkan bela sungkawa. Iya, Presiden Real Madrid. Tuh kan. Aku merinding loh, Mas. Kasian. Iya. Bayangkan ada 126 seorang ibu, ada 126 ibu yang tidak bisa melihat anaknya. Iya. Gara-gara nonton bola. Sedih banget ya. Sekarang udah update sampai 170-an loh, Dek. Jadi untung anak saya perempuan. Iya, jadi masih aman masih kecil dan besar kemungkinan dia nggak bakal jadi pemain bola. Boleh dia nonton bola, tapi harus ada edukasi dari kita. Ini kan lebih tepatnya ya, mungkin kita sudah edukasi anak-anak kita atau orang-orang sekitar kita, tapi musibah ya, kita nggak tahu. Oke. Kenapa kita jadi bahas anak berdua di sini? Ya kan mereka anak-anak dari ibu anak yang meninggal. Pasti ada orang rumahnya yang sedih gitu kan. Ya seperti itulah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke lah Bu, makasih ya. Kalau kita lagi berduka sayang. Kita lagi berduka. Iya kan udahan podcastnya, ngapain lagi? Oh gitu ya. Iya, nggak usah lama-lama. Emang Anda tahu lagi soal ini? Nggak tahu sih, saya malah takut kalau ada apa-apa saya salah ngomong, salah jawab, nanti malah jadi bumerang. Iya kan? Yang intinya ini di skornya kan 2-3 intinya kan. Terus ada denda, ada balita yang meninggal. Nah, terus informasi apa lagi yang Anda tahu? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang saya tahu Persibaya itu akan main di tanggal 2 apa 3 itu di 2023 tahun depan. Oke. Dalam waktu dekat ini. Nah, sedangkan mereka mengalami masalah seperti ini. Pasti akan menghalangi semua itu. Nah, ini malah Pak Jokowi minta loh Liga 1 Indonesia, Liga 1 ini diberhentikan dulu. Nah kan? Iya. Kan kasihan jadinya. Yang salah siapa? Iya, betul. Yang ricu siapa? Betul. Yang jadi korban siapa? Dampaknya se-Indonesia. Dampaknya banyak kan. Bisa jadi nanti kita gara-gara kejadian ini ya kita juga nggak bisa menyalahkan kejadian ini ya. Gara-gara momen ini, peristiwa ini, bisa jadi nanti kita gagal jadi tuan rumah, bisa jadi kita gagal ikut Piala Dunia dan sebagainya. Ya. Jadi lebih tepatnya bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini, mengurangi terjadinya hal-hal seperti ini. Ya, sebagai ibu-ibu gimana caranya? Kalau saya sebagai ibu-ibu, kerangkeng anak-anak Anda yang pencinta bola, janganlah menonton di stadion, nontonlah di rumah karena di rumah ada televisi. Oke. Udah gitu doang. Tapi kan adrenalinnya beda, Bu.
nobar lah, nobar. Oh, nobar lebih aman ya? Nobar lebih aman gitu. Saya tidak mau kehilangan nyawa anak. Oke, hanya siap. demi 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, euforianya bola. No. Better stay in home ya. Yes. Oke, udahlah ke podcast ya. Udah gitu aja. Okay. Makasih ya, makasih Bun ya. Udah bantu saya cari duit. Narasumber tidak terbayar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.